Bab 341, Sistem, beri aku terobosan. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Ding, matahari, bulan, dan langit telah mencapai level yang sempurna. Ding, metode sejati Kijue Guntur telah mencapai level yang sempurna. Ding, rahasia sejati ban emas telah mencapai level yang sempurna. Dalam sekejap, Sulang merasa bahwa tubuhnya dengan cepat menjadi lebih kuat. Selain itu, ada sejumlah besar informasi yang tercetak di benaknya, sehingga ia dapat langsung menguasai berbagai metode serangan. Ketiga latihan teratas ini akhirnya mencapai level yang sempurna. Merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya, wajah Sulang terangkat dengan senyum yang menyenangkan. Segera setelah itu, ia segera membuka panel atribut dan melihatnya, dan menemukan bahwa semua atribut 4 dimensi telah meningkat setengah level kecil. Pada level Kaisar Bela Diri, sudah sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan tempur. Aku dapat meningkatkan semua aspek hingga setengah ranah kecil sekaligus. Ini benar-benar keren. Mata Sulang bersinar, bersemangat, dan kemudian ia mengarahkan pandangannya pada slip giok di ruang penyimpanan yang belum dipraktikkan. Saat ini, fungsi seni bela diri 1 kunci telah mencapai level 12, dan hanya butuh 6 atau 7 hari untuk berlatih latihan tingkat raja. Jadi kali ini, ia memutuskan untuk mulai berlatih latihan tingkat uang sesuai rencana. Oleh karena itu, Sulang langsung menghilangkan semua latihan di bawah level teratas, dan kemudian mengeluarkan latihan di atas level raja. Ada lusinan slip giok secara total, yang sebagian besar adalah piala yang diperoleh dalam Perang Dunia Pertama Sishan dan Kota Timur, dan beberapa adalah teknik yang diperoleh dengan memenggal kepala Owenyao. Di antara mereka, ada 5 latihan tingkat kekaisaran, dari Wu Zun Jin Wu Fu dan Wu Zun Zhou Mihe. Ada lebih banyak latihan tingkat raja, 32 penuh. Setelah pemilihan Sulang, ia memilih 2 teknik tingkat Master Kung Fu atribut guntur dan teknik rahasia untuk sementara meningkatkan kekuatan tempur. Ketiga latihan ini adalah, teknik mendalam yang menakutkan wilayah guntur, gambar takdir Lei Ying, teknik mendalam Hun Yuan Sengang. Di antara mereka, misteri mengejutkan negeri guntur, adalah trik serangan atribut guntur skala besar. Sulang bekerja sama dengan 11 klon, cukup untuk mengubah kota besar menjadi domain guntur. Lei Ying Destiny, adalah teknik dan keterampilan tubuh atribut guntur misterius, yang dapat mengeluarkan kecepatan yang mengerikan dalam sekejap. Dengan pedang Yutian artefak semu, ia dapat melakukan pukulan fatal, sangat kuat. Dan, Sengang Hun Yuan Suan Gong, adalah teknik yang dapat meningkatkan pertahanan dan daya tahan pada saat yang sama, dan ini adalah teknik pembentukan tubuh terbaik di antara teknik tingkat raja. Sulang memilihnya untuk menutupi kekurangan dalam pertahanan dan daya tahannya sendiri. Setelah memilih metode latihan, Sulang segera mulai berlatih. Ding! Teknik mendalam menakutkan wilayah petir, berhasil dipasang dan mulai berlatih secara otomatis. Ding! Peta takdir Raikang, berhasil dipasang dan mulai berlatih secara otomatis. Ding! Sengang Hun Yuan Suan Gong, berhasil dipasang dan mulai berlatih secara otomatis. 3 perintah sistem berbunyi, dan 3 penjahat seni bela diri bergerak di ruang hitam misterius. 1 ledakan guntur dan kilat, meliputi area yang luas di sekitarnya. Guntur dan kilat samar yang menyelimuti seluruh langit, terus-menerus bergerak melalui kehampaan, dan yang terakhir bersila di tanah. Setelah menyelesaikan latihan, saatnya untuk beristirahat. Ketika malam ini berlalu, tingkat kultivasi saya akan meningkat lagi. Petik 2. Pada saat itu, saya tidak akan jauh dari kekuatan tempur tingkat Wu Zun yang sebenarnya. Secerca antisipasi muncul di hati Sulang, dan kemudian dia memasukkan segenggam pil untuk meningkatkan kekuatan mentalnya, dan tidur di ranjang empuk. Tidak ada yang terjadi dalam semalam. Pagi harinya, Sulang menantikan suara notifikasi sistem sesuai jadwal. Ding! Lautan perbaikan sudah penuh, apakah kamu berhasil menerobos? Sulang membuka matanya bersinar terang. Kemudian dia berguling dan turun dari tempat tidur. Dengan gerakan kekuatan spiritual, dia benar-benar diperbarui. Dan omong-omong dia juga merapikan tempat tidur. Era ini sangat keren, kamu bahkan tidak perlu mencuci muka dan menggosok gigi. Sulang menarik napas dalam-dalam dan meregangkan tubuhnya, dan segera memerintahkan, sistem, beri aku terobosan. Suara itu tidak jatuh. Gelombang energi spiritual tiba-tiba muncul di tubuh Sulang. Roh-roh di sekitarnya,
seperti burung layang-layang yang kembali ke sarang mereka, membanjiri Sulang. Dari kejauhan, pusaran energi spiritual muncul di sekitar paviliun Xiaoning. Kabut spiritual tebal menyelimuti paviliun, hampir mengembun menjadi cairan. Ini terobosan dalam ranah kultivasi. Dan fluktuasi terobosan semacam ini tampaknya milik komandan militer tingkat menengah. Apakah senior Sulang berhasil menembusnya? Di dalam ruangan, Xiaoning, yang mengenakan piyama tipis, tiba-tiba menggosok tubuhnya, menyebabkan kekacauan. Senior Sulang berusia kurang dari 20 tahun, jadi dia berhasil menembus ke komandan militer menengah. Dia menatap ruangan tempat Sulang berada dengan sepasang mata yang indah, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Secara umum, seorang jenius tanpa level kekosongan dapat mencapai level jenderal pada usia 13 atau 14 tahun, tetapi ini hanya seorang jenderal junior. Jika Anda ingin mencapai level seni bela diri, kebanyakan dari mereka harus berusia lebih dari 20 tahun. Karena waktu yang dibutuhkan untuk terobosan dalam kultivasi terus meningkat, semakin sulit untuk menembus setiap ranah kecil. Ini bahkan lebih sulit setelah mencapai level komandan bela diri. Bahkan jika Anda seorang jenius dengan pangkat yang sangat diperlukan, akan memakan waktu sekitar 10 tahun untuk menerobos dari komandan bela diri junior ke komandan bela diri menengah. Ini masih dalam kasus sumber daya kultivasi yang melimpah. Dan Sulang berhasil mencapai panglima bela diri menengah saat usianya belum mencapai 20 tahun. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan Xiaoning? Tidak hanya bakat alkimia yang sangat tinggi, bakat kultivasinya jauh lebih kuat daripada jenius tingkat tak terbatas biasa. Bakat seperti ini tidak dapat lagi dinilai dari tingkat kualifikasi saat ini. Xiaoning sangat terkejut hingga napasnya sesak, dadanya terus naik turun, dan gelombang badai bergolak di dalam hatinya tanpa henti. Pada saat yang sama, Xiaoning bukanlah satu-satunya orang yang terkejut. Di Danau Linghu di luar loteng, sesosok tubuh terkejut dan gemetar. Seseorang berhasil menerobos loteng Xiaoning. Benarkah, seseorang benar-benar bermalam di paviliun Xiaoning? Tidak, ini tidak benar. Bagaimana mungkin Xiaoning membiarkan seorang pria bermalam di kamarnya? Lagi pula, orang itu hanyalah sampah tingkat bela diri. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Petik 2 petik 2. Sosok di dalam air itu tinggi dan ramping, mengenakan pakaian mewah, dan sedikit terdistorsi seperti pipi yang dicukur pisau. Jika Xiaoning melihat orang ini, dia akan mengerutkan kening dan berkata dengan jijik, "Li Qiming, apa yang kamu lakukan?" Ya, orang ini adalah Li Qiming. Yaitu, Qiming senior, di antara pemuda berkepang panjang dan murid nomor 1 Warman, Wu Zun Li Qiming. Li Qiming awalnya tidak mempercayainya setelah menerima laporan kecil dari pemuda berkepang panjang dan lainnya. Karena Xiaoning terlalu kedinginan, dia tidak percaya bahwa Xiaoning akan membiarkan seorang pria masuk ke halamannya, apalagi menginap. Namun, di bawah janji pemuda dengan rambut kepang panjang dan yang lainnya, dia terguncang. Jadi dia berlari ke Linghu untuk melihat apakah itu benar. Karena kediaman Xiaoning tidak dapat dijelajahi dengan energi mental, lebih buruk lagi untuk bertanya. Dia tidak bisa masuk, bagaimana dia bisa yakin jika ada seorang pria di loteng Xiaoning? Selain itu, jika dia berani datang ke pintu untuk bertanya, dia pasti akan membuat Xiaoning sangat jijik. Itu sebabnya dia bersembunyi di dalam air selama semalam penuh, dan kemudian, dia merasakan gerakan ketika Sulang menerobos masuk. Pada saat ini, Li Qiming tahu bahwa pemuda dengan rambut kepang panjang dan yang lainnya benar-benar tidak berbohong kepadanya. Xiaoning benar-benar membiarkan siswa yang baru dipromosikan itu, Sulang, memasuki lotengnya untuk bermalam. Semut sialan ini, dia benar-benar bermalam di paviliun Xiaoning. Tidak, bagaimana mungkin Xiaoning membiarkannya masuk dan membiarkannya bermalam, ya Tuhan. Li Qiming melihat ke arah paviliun, tidak dapat menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya, wajahnya buas, dan bumi hancur di dalam hatinya. Lembah Tiansheng adalah tempat berkumpulnya seluruh jenius super bintang biru. Dan Xiaoning adalah orang dengan bakat tertinggi dan penampilan terbaik di antara para jenius wanita. Li Qiming bukan hanya jenius terkuat dari Warman, tetapi juga anggota keluarga Li kuno. Dia memiliki status bangsawan dan kemampuan luar biasa. Dia berpikir bahwa hanya Xiaoning yang layak untuknya, dan dia telah menganggap Xiaoning sebagai sesuatu di sakunya. Pada saat ini, Sulang menghabiskan sepanjang malam di kamar Xiaoning. Hantu itu tahu apa yang dilakukan pria dan janda yang sendirian itu malam itu.
Li Qiming merasa bahwa bagian atas kepalanya sangat berat, seolah-olah dia mengenakan topi hijau seberat beberapa ribu ton. Ketika Li Qiming marah, gerakan patah di arah loteng berangsur-angsur menghilang. Di dalam ruangan, hari yang indah sekali, Sulang mengembuskan napas sangat dingin, saat ini ranah kultivasinya telah berhasil menembus ke ranah komandan militer menengah. Panel properti, pikir Sulang, informasi terperinci muncul di hadapannya, nama Sulang. Ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level alam, komandan militer menengah. Level serangan, puncak Wu Huang. Level pertahanan, Wu Huang senior. Level senfa, puncak Wu Huang. Level daya tahan, Wu Huang senior. Level roh, kabut kental. Menguasai latihan, sutra hati tanpa batas. Ruyang Lingjuelu, level atas. Kesempurnaan, poros Tiankui Liu Cai, level atas. Kesempurnaan, latihan Tianwang, level atas. Kesempurnaan. Sun En Mun Dangkong Baodian, level atas. Penyempurnaan kebenaran Guntur Kijue, level atas. Penyempurnaan, formula abadi ban emas, level atas. Penyempurnaan. Biksu Wu Hentu, lanjutan. Sempurna catatan api hitam matahari jatuh, lanjutan. Sempurna, Feng Wu Taiksu Jue, lanjutan. Sempurna. Beberapa latihan telah dihilangkan. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 tombol, level 13, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 12, fungsi pengiriman klon, level 11, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 11, fungsi alkimia 1 kunci, level 10, fungsi pencampur 1 kunci, level 9. Semua atribut dinaikkan ke level kecil, cantik sekali. Lagi pula, latihan yang dipraktikkan semuanya berada di level kesempurnaan, dan menyegarkan untuk ditonton. Melihat panel atribut, Sulang begitu bersemangat hingga hampir tertawa. Pada saat ini, ketukan lembut di pintu tiba-tiba terdengar. Tuk-tuk, Senior Sulang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah menyelesaikan terobosanmu? Suara lembut dan manis Xiaoning datang dari luar pintu. Kakak senior Xiaoning ada di sini. Ekspresi Sulang berubah, dan dia menjawab, ya, aku baru saja menyelesaikan terobosan. Apakah tidak mengganggu kakak senior untuk beristirahat? Tentu saja tidak, Xiaoning berkata di luar pintu, aku bangun lama sekali, lagi pula, rencana untuk hari ini ada di pagi hari. Rencana untuk hari ini ada di pagi hari. Ya, kakak senior Xiaoning benar. Sulang tersenyum tipis, lalu melangkah maju dan membuka pintu. Saat pintu terbuka, Sulang melihat Xiaoning mengenakan pakaian putih, penuh dengan roh peri. Saat ini, masih ada sedikit keterkejutan di wajahnya, dan ada sedikit rasa iri di matanya terhadap Sulang. Awalnya, dia adalah seorang komandan militer menengah yang baru mencapai puncaknya pada usia 26 tahun. Ini adalah tingkat tercepat di antara siswa Hall of Fame. Namun, Sulang berusia kurang dari 20 tahun, dan dia berhasil mencapai komandan militer menengah. Membandingkan keduanya, yang satu berada di tanah dan yang lainnya berada di langit. Tepat saat Xiaoning merasa iri, kakak senior Xiaoning benar-benar semakin cantik setiap hari. Melihat mata Xiaoning sedikit berbinar, Sulang memujinya dengan tulus. Bagaimana mungkin, wajah Xiaoning sedikit memerah, dia sedikit malu. Haha, Sulang bertanya sambil tersenyum, kakak senior datang ke sini untuk terobosanku. Ya, tapi ada satu hal lagi. Bukankah kakak senior Sulang juga melewati celah waktu dan ruang ke benua Changlan? Xiaoning mengangguk dan menggelengkan kepalanya, dan tersenyum, sekarang belum terlalu pagi, kita bisa pergi ke gunung tanpa nama itu untuk berkumpul. Sekarang sudah jam 10, sekarang sudah sangat larut, ayo pergi. Sulang tersenyum sedikit, berjalan keluar ruangan, dan menutup pintu. Segera, keduanya meninggalkan Linghu dan bergegas menuju tempat pertemuan. Tidak lama setelah keduanya pergi, sesosok perlahan muncul di danau Linghu, mengambang di atas air. Pria ini adalah Sulang, seorang siswa Hall of Fame yang baru dipromosikan. Sialan, seorang komandan militer, yang berani memenangkan cinta dengan pedang, aku harus memberi pelajaran keras pada jalang ini. Ada juga Xiaoning, aku begitu tergila-gila padamu dengan sia-sia, dan bahkan menggendongku dan pria lain di punggungku. Aku tidak akan memaafkanmu. Semakin Li Qiming memikirkannya, semakin marah dia, dan cintanya yang dalam pada Xiaoning berubah menjadi kebencian. Matanya merah darah, giginya patah, rambutnya terbalik, dan urat-uratnya terlihat, hampir meledak di tempat. Setelah waktu yang lama,
kemarahan di hatinya sedikit mereda. Lihatlah ke arah yang kamu tuju, ini adalah tempat di mana orang-orang yang pergi ke celah waktu dan ruang berkumpul kali ini. Baiklah, aku juga ingin pergi ke celah waktu dan ruang. Lihat apakah aku akan membunuh kalian pria dan wanita. Dengan raungan histeris di dalam hatinya, aura Li Qiming meledak, dan seluruh orang itu melesat keluar seperti roket pada kesempatan ini. Sulang sedang berjalan dengan Xiao Ning di jalan, mengobrol tentang pengalamannya dalam alkimia. Awalnya, Xiao Ning hanya berbicara tentang topik, memurnikan sejumlah besar alkimia dalam waktu singkat. Kemudian, dia mencoba membimbing dengan cara lain, ingin melihat bagaimana pencapaian alkimia Sulang. Jadi, setelah beberapa saat, dia terkejut. Selama percakapan, Xiao Ning merasa bahwa pencapaian alkimia Sulang tidak terduga. Karena tidak peduli pertanyaan apa yang dia ajukan, Sulang dapat menjawabnya dengan sangat mudah. Ini juga termasuk masalah yang telah mengganggu Xiao Ning selama bertahun-tahun, dan bahkan mentornya pun. Pusing, senior Sulang tidak secara kebetulan menciptakan alkimia ajaib, dia memiliki tingkat alkimia yang sangat tinggi. Tianle, dia berusia kurang dari 20 tahun. Tidak hanya tingkat kultivasinya meningkat begitu cepat, pencapaian alkimianya juga menakutkan, sungguh menakjubkan. Melihat wajah tampan Sulang, mata Xiao Ning cerah dan cemerlang. Menurutnya, Sulang akan dapat menjadi eksistensi yang kuat seperti Wu Xuan Yan Xingxing. Namun pada saat ini, Sulang tiba-tiba mengubah ekspresinya. Ding, level spiritual bisa ditembus, apakah bisa langsung ditembus? Akhirnya menunggumu, saat level kekuatan mental menerobos. Ada sedikit kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di wajah Sulang, lalu segera memerintahkan terobosan. Saat berikutnya, di lautan pengetahuan yang gelap, jumlah ribuan sutra sekali lagi melonjak. Dalam sekejap, seluruh lautan kesadaran yang gelap dibuka oleh cahaya. Di ruang ini, yin yun emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Awan emas tebal ini menyerbu ke dalam lingkaran putih di tengah seperti awan emas. Semakin banyak jalinan emas, terkondensasi bersama, membentuk kabut kasa emas yang terus bersirkulasi. Dan kabut kasa emas ini terkonsentrasi lagi, membentuk setetes cairan emas terang. Ini adalah kekuatan mental cair. Saat tetes pertama kekuatan mental cair terkondensasi dengan keras, semakin banyak kekuatan mental cair terkondensasi, membentuk bola kekuatan mental cair yang sangat terang di lingkaran putih. Cahaya yang menakjubkan terpancar dari bola cair, menerangi area yang luas dari lautan kesadaran yang gelap. Di dunia luar, mata Sulang meledak dengan semburan cahaya, tetapi untungnya, dia menyembunyikannya tepat waktu dan tidak membiarkan Xiao Ning melihatnya, jika tidak, dia harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk berbicara. Akhirnya tiba, alam Nianhai. Mulai hari ini, aku bisa menatap Kaisar Wu yang biasa, jie. Suasana hati Sulang begitu baik sehingga dia menjawab pertanyaan Xiao Ning dengan lebih rinci. Xiao Ning merasa ada yang aneh dengan Sulang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Sulang benar-benar memiliki kekuatan spiritual yang mengerikan setingkat komandan seni bela diri. Keduanya terus bergerak maju, terus bertukar pertanyaan tentang alkimia. Sulang meluangkan waktu sejenak untuk menguji kekuatan mentalnya secara diam-diam. Pertama-tama, jangkauan persepsi mental secara langsung meningkat lebih dari 10 kali lipat, dalam jarak puluhan ribu kilometer, Anda dapat mengetahuinya. Kedua, kemampuan harta spiritual juga lebih kuat, dan sangat mungkin untuk mengendalikan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan spiritual, membentuk susunan pedang yang luas. Tentu saja, gerakan semacam ini terlihat sangat kuat, tetapi juga memiliki efek visual yang bagus. Faktanya, itu tidak sebagus pedang biasa milik Sulang. Bagi Sulang, kemampuan harta spiritual kekaisaran memiliki fungsi lain, yaitu terbangnya pedang. Prajurit biasa harus mencapai pangkat raja perang dan meningkatkan kehidupan mereka untuk terbang di udara. Meskipun kekuatan tempur Sulang setinggi puncak Martial Emperor, dia masih belum menyublimkan esensi kehidupan, jadi dia tidak bisa melindungi dirinya dari kehampaan, dan hanya bisa melakukan penerbangan meluncur singkat. Namun berbeda ketika kekuatan spiritual mencapai keadaan Nianhai. Dia dapat sepenuhnya mengendalikan batu, pedang, dan sepotong kain untuk terbang ke langit untuk penerbangan permanen. Pada akhirnya, manfaat terbesar yang dibawa ke Sulang dari peningkatan kekuatan mental adalah dia dapat mencegahnya diserang oleh kekuatan mental dan dengan demikian mati dengan tidak jelas.
Dikatakan bahwa ada latihan langka di dunia yang mengkhususkan diri dalam menumbuhkan kekuatan mental. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus mendapatkannya. Sambil berpikir, Su Lang dan Xiaoning pergi jauh-jauh, dan segera tiba di Gunung Wuming. Bukit tanpa nama ini terletak di ngarai yang sangat besar, dan tampaknya tidak istimewa. Sebelum Su Lang dan Xiaoning tiba, banyak siswa terpilih telah tiba di sini. Di antara mereka, beberapa orang yang mencoba memperkosa Su Lang juga muncul di sini. Misalnya, pria yang berdiri di puncak gunung untuk mengawasi Su Lang. Misalnya, pemuda dengan kepang panjang yang membentuk balok dengan Su Lang di awal. Misalnya, kaisar bela diri muda dengan alis tebal yang berdiri untuk menipu Su Lang agar tidak pergi ke rumah Xiaoning. Dan wajah mereka sangat jelek. Tadi malam, ketika mereka melihat Su Lang memasuki rumah Xiaoning, mereka tercekik dan bubar. Akibatnya, begitu mereka kembali ke rumah mereka menemukan bahwa rumah mereka seperti 10.000 pencuri, dan semua barang berharga hilang. Entah menghilang atau langsung hancur, meninggalkan sepotong puing. Melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut sampai tumpul, dan bingung di mana mereka berada. Segera setelah itu, mereka saling bertanya, hanya untuk menyadari bahwa semua siswa yang berpartisipasi dalam operasi licik Su Lang telah terbunuh. Semua orang terdiam dan segera mulai menganalisis. Su Lang, sang pemrakarsa, disingkirkan oleh mereka sejak awal. Karena mereka tidak tahu bahwa Su Lang memiliki banyak klon. Dewa Su Lang telah berada di bawah pengawasan mereka sepanjang waktu, jadi mereka pikir tidak mungkin Su Lang melakukannya. Akhirnya, setelah beberapa analisis, semua orang sampai pada kesimpulan yang sangat marah, kita punya pengkhianat. Meskipun semua orang bertindak bersama pada saat itu, pasti ada seseorang yang dengan sengaja mengungkapkan informasi tindakan tersebut kepada teman-teman mereka, dan membiarkan teman-teman mereka menyalin rumah mereka di mana-mana. Sungguh menakjubkan. Dengan cara ini, semua orang dicurigai, tetapi semua orang tidak mengakui bahwa mereka sendiri yang melakukannya. Siapa pencuri rumah telah menjadi rahasia abadi. Pada saat ini, pemuda berkepang panjang, pria puncak gunung, pemuda beralis tebal dan yang lainnya berkumpul bersama, kehilangan banyak kepercayaan satu sama lain. Sun Tengku berani mengatakan, aku tidak melakukan kekacauan ini. Pemuda berkepang panjang itu berkata dengan penuh kebencian, aku bermusuhan dengan Su Lang sejak awal, dan aku telah berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki Su Lang. He Xuan tidak melakukan hal-hal jahat seperti itu. Wu Huang muda dengan alis tebal berkata, aku tidak buruk dalam Lingxi, dan tidak perlu menyerahkan diriku sebagai pencuri. Aku tahu bahwa Su Lang dan posisimu berada di bawah pengawasanku sepanjang waktu. Pria yang bertugas mengawasi Su Lang di puncak gunung berkata, secara teori, akulah yang paling mungkin melakukan ini, tetapi Wu Hao, demi Dao Heart, jelas bukan aku. Petik 2. Semua siswa membuka mulut untuk menunjukkan ketidakbersalahan mereka. Seorang siswa berkata, baiklah, semua orang membuktikan ketidakbersalahan mereka tadi malam, dan mereka semua mengatakan 10.000 alasan. Jangan membicarakannya hari ini, bisakah kamu mengakuinya saja? He Xuan, seorang pemuda dengan alis tebal, berkata dengan curiga, oh. Kamu mengatakan itu, aku akan meragukanmu. Yang lain juga menatap siswa itu, membuatnya melambaikan tangan untuk menjelaskan. Pada saat ini, seorang siswa menunjuk ke kejauhan, dan berkata dengan heran, lihat, bukankah itu Su Lang? Dia benar-benar datang bersama Xiaoning. Apa, tidak hanya Sun Teng dan yang lainnya, tetapi semua siswa di bukit berhenti berbicara, menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Segera setelah itu, mereka menoleh untuk melihat sekeliling, dan mereka melihat Su Lang dan Xiaoning berjalan berdampingan, berjalan menuju bukit sambil berbicara dan tertawa. Melihat pemandangan ini, mata semua orang melotot dan mulut mereka tidak bisa berkata apa-apa. Setelah hening sejenak, seseorang menarik napas dalam-dalam, gemetar dan berbisik tidak percaya. Apa-apaan ini? Peri kecil Xiaoning begitu senang berjalan dengan seorang pria. Ibu mengambil cangkir. Aku pasti kehilangan mataku. Bagaimana mungkin Xiaoning bisa berjalan dengan seorang pria? Itu tidak benar, itu tidak benar. Aku masih bermimpi bahwa kakak senior Xiaoning tersenyum padaku tadi malam, dia akan bersama pria lain seperti ini. Aku belum pernah melihat pria itu sebelumnya. Siapa dia yang benar-benar bisa mendapatkan perselingkuhan Xiaoning? Anak ini, apakah Su Lang dari mulut kakakku?
Dia tidak terlihat begitu baik, jadi dia akan tertarik pada Xiaoning dan membiarkannya tinggal di rumah sepanjang malam. Apa yang kamu katakan? Anak ini bernama Sulang. Dia masih bermalam di rumah Xiaoning. Menginap semalam di rumah Xiaoning. Tianleku, aku tidak bekerja lagi. Cepat, beri aku pil yang mematikan. Bab 346, Kecemburuan, Iri, Benci. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Petik 2. Terdengar teriakan hantu dan serigala di atas bukit, dan para lelaki itu patah hati dan patah hati. Xiaoning adalah dewi yang mereka kenal. Setiap orang dari mereka mengejar, tetapi mereka tidak dapat mengejar semuanya. Mereka hanya dapat menonton dari jauh. Pada saat ini, melihat Xiaoning bersama seorang pria yang menembus langit, bagaimana mungkin mereka tidak merasa sedih? Dan tepat ketika mereka begitu putus asa, mereka memukul dada dan kaki mereka. Beberapa siswi juga menatap Sulang dengan heran. Apakah namanya Sulang? Apa yang aneh tentang bisa bersama dengan Sister Xiaoning? Menurutku Sulang sangat tampan, terutama tampan. Sister senior Xiaoning pasti jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Sister senior Xiaoning bukan orang yang dangkal. Aku tahu Sulang ini, dia benar-benar luar biasa. Dia adalah jenius paling luar biasa dari sekte dan kita, tidak ada seorang pun. Dia ternyata adalah jenius paling luar biasa dari sekte dan... Ngomong-ngomong, mengapa aku tiba-tiba merasa akrab dengan nama Sulang? Benar sekali, Sulang memberikan kelas alkimia besar di lapangan Sangyangshan tadi malam. Hampir semua siswa dan tutor dari seluruh perguruan tinggi pergi. Aku juga pergi, jadi kamu sombong, tidak pergi, dan melewatkan alkimia yang sangat penting. Itu Sulang, dia benar-benar berhasil, dan dia juga masuk dalam Hall of Fame, sangat menakjubkan, aku menyesal. Petik 2. Ada banyak diskusi, dan mata semua orang terfokus pada Sulang dan Xiaoning. Rasa ingin tahu, terkejut, iri, cemburu, benci. Jika ini adalah orang biasa, mungkin dia benar-benar gagal saat itu juga. Namun, Sulang tenang dan tidak tergesa-gesa dalam mengajar para guru dan siswa di seluruh perguruan tinggi. Adegan ini sepele. Xiaoning, sebagai seorang wanita cantik dan jenius yang telah menarik banyak perhatian, telah lama terbiasa dengan penonton orang lain, jadi dia sangat acuh tak acuh. Mereka berdua menemukan sebuah batu datar besar dan duduk di atasnya untuk terus berbicara tentang makna mendalam dan Dao. Yang satu berbicara dengan fasih dan terus bercerita, sementara yang lain tampak mabuk dan mendengarkan dengan saksama. Pemandangan yang begitu indah membuat para siswa laki-laki hampir muntah darah karena cemburu. Pada saat ini, kemunculan seseorang mengalihkan perhatian mereka. Saya melihat sesosok di kejauhan seperti guntur, terbang ke ngarai dan jatuh ke bukit. Itu senior Li Qiming, murid perang pertama, dia juga akan pergi ke benua Changlan. Wow, wajah Qiming Senpai sangat jelek. Ini pertama kalinya aku melihatnya begitu marah. Xiaoning dianggap sebagai sesuatu di dalam tasnya, tetapi berjalan dengan Sulang saat ini sangat memalukan, bagaimana mungkin dia tidak marah. Lalu mengapa dia tidak pergi untuk mengusir Sulang, malah dia bahkan tidak melihat Xiaoning ketika dia ada di sana. Apakah kamu tidak mendengar bahwa Sulang bermalam di kamar Xiaoning, dan pria itu dan janda itu sedang membuat kayu bakar? Menurutmu apa yang akan terjadi? Dengan kata lain, kakak senior Xiaoning tidak lagi memiliki tubuh yang murni. Jadi senior Qiming telah menyerahkan pikirannya. Xiaoning belum selesai, betapa sombongnya senior Qiming. Dia pasti tidak akan mengejar Xiaoning lagi, dan dia tidak akan pernah menanggung rasa malu seperti itu dengan sia-sia, dia pasti akan membalas. Hei, senior Qiming adalah murid pertama dari sekte perang. Dia sudah menjadi seniman bela diri junior, dan dia lebih baik daripada instruktur sekte perang pada umumnya. Dan di belakangnya ada keluarga Li dari keluarga Pertapa kuno. Dari sudut pandangku, Sulang ini pasti akan segera kedinginan. Menurutmu apa yang akan digunakan senior Qiming untuk menghadapi Sulang itu? Apakah itu akan kejam? Diam, Qiming Senpai adalah sesuatu yang bisa kamu bicarakan sesuka hati. Cepatlah diam, hati-hati kesialan keluar dari mulutmu. Petik 2. Semua orang perlahan berhenti berbicara, dan banyak mata terus beralih ke Li Qiming dan Sulang. Ketika melihat Li Qiming, mata semua orang sangat rumit. Murid nomor 1 dari pintu perang ini,
hampir juga nomor 1 di lembah kelahiran alami, membuat mereka terlalu kewalahan. Pada saat ini Li Qiming menderita kerugian, meskipun mereka tidak berani mengatakannya, tetapi pasti ada sedikit rasa senang. Ketika mereka melihat Sulang, mata semua orang lebih menyatu, dengan rasa kasihan, sarkasme, dan penghinaan, Li Qiming. Dia menyukaimu. Sulang mendengarkan diskusi itu dan bertanya pada Xiao Ning sambil tersenyum. Yah, tapi aku tidak tertarik padanya. Dia mengejarku selama bertahun-tahun, tapi aku tidak pernah berjanji padanya. Xiao Ning mengatupkan mulut kecilnya dan berkata dengan suara rendah, hari ini, dia berencana untuk menyerah. Dia menyerah, aku dalam masalah. Sulang tertawa, kakak senior, aku adalah perisai untukmu, bagaimana menurutmu? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu diganggu. Xiao Ning menepuk bahu Sulang dengan sungguh-sungguh, dengan tekad dalam nadanya. Di sisi lain, Li Qiming melihat pemandangan ini, wajahnya sehitam dasar panci. Pria dan wanita anjing, berani melakukan tindakan intim seperti itu di depan begitu banyak orang, aku tidak akan memaafkanmu. Li Qiming menggertakkan giginya dengan keras, meraung liar di dalam hatinya, hampir ingin menelan Sulang hidup-hidup, dan menghancurkan Xiao Ning. Saat ini, para siswa yang perlahan-lahan diam mendengar keributan lain, dan mereka semua melihat ke arah cakrawala. Aku melihat sosok yang terbang ke ngarai dengan jubah. Itu kakak Jin Xiutian. Bos Kim akhirnya datang, jalan-jalanlah. Petik 2. Beberapa siswa menunjukkan keterkejutan dan kekaguman, seolah-olah adik laki-laki itu telah bertemu dengan bosnya. Jin Xiutian, keluarga Jin. Sulang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongak ketika mendengar pembicaraan itu. Aku melihat bahwa Jin Xiutian adalah seorang ahli bela diri semu, yang berkulit putih dan gemuk, tersenyum, seperti seorang pengusaha kaya yang menghasilkan banyak uang. Jin Xiutian adalah murid jenius dari keluarga Jin kuno di zaman tersembunyi, dan murid dari sekte perang. Basis kultivasinya adalah yang kedua setelah Li Qiming di lembah kehidupan alami, dan Li Qiming tidak dapat mengatasinya. Xiao Ning memperkenalkan, orang ini telah merekrut siswa untuk bergabung dengan keluarga Jin di Guzong baru-baru ini, dan banyak siswa telah setuju. Ternyata dari keluarga Jin, jejak keraguan melintas di mata Sulang, apa niat mereka untuk merekrut para jenius begitu sering? Aku juga tidak tahu. Xiao Ning menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin keluarga Jin ingin pergi ke sisi terang. Sekarang, tidak ada yang tahu bahwa keluarga Jin telah berlindung di klan Fengling. Keluarga Jin merekrut para jenius di mana-mana, dengan tujuan melestarikan potensi ras manusia, sehingga setelah mereka selamat, mereka akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Bagaimanapun, tidak ada yang ingin menjadi budak abadi. Li, dan keluarga Jin, sebagai salah satu suku kuno yang menyendiri dan penyendiri, bahkan lebih dari itu. Tentu saja, tujuan ini adalah rahasia. Di sisi baiknya, keluarga Jin merekrut para jenius untuk mencapai sisi baiknya dan menjadi kekuatan besar. Bahkan Jin Xiutian tidak tahu hal ini. Saat ini, Jin Xiutian terbang ke bukit dan mendarat perlahan. Banyak siswa bergegas maju untuk menyambut mereka, dan ada sebanyak selusin orang. Halo, Saudara Jin. Saudara Jin Wanan. Saudara Jin tampan lagi hari ini. Petik 2. Serangkaian sanjungan dangkal menamparkan mereka dengan putus asa, tetapi Jin Xiutian sangat berguna dan nyaman. Segera setelah itu, Jin Xiutian melihat sekeliling dan matanya tertuju pada Li Qiming. Kakak senior Qiming terlihat bagus hari ini. Dia melangkah maju dan berkata kepada Li Qiming sambil tersenyum. Jin Xiutian dan Li Qiming pada dasarnya sama, keduanya adalah jenius Sun Wuzun. Keduanya bersaing dan saling bermusuhan. Kemudian, Li Qiming dipromosikan menjadi Wuzun, tetapi Jin Xiutian tidak membuat terobosan, dan kesenjangannya melebar. Karena alasan ini, Li Qiming mengejek Jin Xiutian, yang membuatnya sangat marah. Tentu saja, Jin Xiutian yang memiliki koneksi baik tahu asal-usul Sulang dan perselingkuhan antara Li Qiming dan Sulang. Oleh karena itu, dia mengejek Li Qiming saat dia muncul. Orang yang kalah tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku, keluar. Li Qiming sangat marah, melirik Jin Xiutian dan memarahi dengan dingin. Haha, bukankah kamu juga lawan yang kalah dari orang lain? Jin Xiutian mencibir dan berkata dengan nada mengejek, kamu belum bisa menangkap Xiao Ning selama bertahun-tahun, dan Su Lang bisa melakukannya dalam 1 hari.
Katakan padaku, kamu sangat sampah. Suara berbisik, tidak akan butuh waktu lama bagiku untuk membuat sumpit kecil itu jelek. Kamu menggunakan bajingan kecil itu untuk mengejekku, dan dia dibunuh olehku dalam 2 hari. Tidakkah kamu pikir itu tamparan? Li Qiming juga mencibir lagi, dan berkata tanpa menunjukkan kelemahan, menurutku, kamu minum dan tidak makan sayur. Kamu mabuk. Tes gading. Jika kamu ingin membunuh orang di setiap kesempatan, itu adalah orang bodoh dari keluarga yang sembrono. Sayang sekali, denganku, Jin Xiutian, kau Li Qiming tidak akan bisa menyentuh sulang. Jin Xiutian tertawa, lalu segera berbalik dan berjalan ke arah sulang, diikuti oleh para pengikutnya, sialan. Li Qiming menatap punggung Jin Xiutian, merasa frustrasi dan sangat tertekan. Jika Jin Xiutian ingin melindungi sulang, dia akan benar-benar dalam masalah jika dia ingin memindahkan sulang. Pada saat yang sama, pemuda berkepang Sun Teng dan yang lainnya juga tampak kaku. Mereka meluruskan sulang, tetapi mereka mengangkat batu untuk memukul kaki mereka sendiri, dan memaksa sulang masuk ke rumah Xiao Ning, yang membuat mereka sangat frustrasi. Namun, mereka tidak punya cara lain, mereka mengandalkan Li Qiming untuk membersihkan sulang. Tetapi Jin Xiutian ingin melindungi sulang, jadi jangan sampai mereka kehabisan napas yang tertahan di hati mereka. Kecuali Li Qiming, Sun Teng, He Xuan dan yang lainnya, siswa lainnya menyaksikan pemandangan di lapangan, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk berbisik dan berbisik. Kupikir sulang akan bersikap dingin, tetapi Jin Xiutian ingin melindunginya. Itu benar-benar tidak terduga. Ya, orang ini benar-benar beruntung. Dia tidak hanya merangkul kecantikan, dia juga berhasil menghindari balas dendam. Yah, kapan aku akan memiliki keberuntungan seperti itu? Petik 2. Petik 2. Rasa kasihan, ejekan, dan penghinaan semua orang terhadap sulang sekali lagi berubah menjadi rasa iri, cemburu, dan kebencian. Pada saat yang sama, Sulang dan Xiao Ning juga melihat pertarungan antara Jin Xiutian dan Li Qiming, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan tak berdaya. Yang lain berpikir bahwa Jin Xiutian ingin melindungi sulang, itu adalah keberuntungan sulang. Mereka tidak tahu bahwa sulang tidak senang karena dia tidak membutuhkan Jin Xiutian untuk melindunginya. Sebaliknya, dalam pandangan sulang, Jin Xiutian hanya menggunakannya untuk mempermalukan saingan lamanya Li Qiming, yang sama sekali bukan niat baik. Pada saat ini, Jin Xiutian membawa sekelompok pengikut ke Sulang dan Xiao Ning. Kakak Xiao Ning, halo. Halo, adik muda Sulang. Jin Xiutian tersenyum dan tersenyum, tanpa kepura-puraan apapun. Xiao Ning mengangguk dan berkata, halo Senior Jin, apakah kamu melakukan sesuatu? Tetapi Sulang hanya mengangguk samar, tanpa mengatakan apapun. Melihat tindakan Sulang seperti ini, Jin Xiutian tiba-tiba merasa tidak senang. Kemana Tuan Muda Jinnya pergi, dia terus menyanjung. Aku diabaikan hari ini. Para pengikutnya semakin mengerutkan kening, dan tatapan mereka ke arah Sulang sedikit tidak ramah. Suasana semakin dingin, namun, Jin Xiutian masih menahannya. Dia mendapatkan banyak teman dan telah bertemu banyak orang sombong sebelumnya. Haha, Xiao Ning, selamat telah menemukan orang kepercayaan yang dekat. Jin Xiutian tertawa, dan suasana segera membaik. Tidak lagi dingin. Senior Jin takut dia salah paham. Xiao Ning berkata dengan wajah memerah, Sulang dan aku hanyalah sesama penganut Tao, kami hanya berbagi sedikit pengalaman tentang alkimia. Aku mengerti, pertukaran pengalaman itu seperti dari hati ke hati. Jin Xiutian tersenyum, dan Xiao Ning tersipu. Dan tepat ketika Xiao Ning ingin menjelaskan, Jin Xiutian menatap Sulang lagi. Siswa Sulang, aku pergi ke kelasmu kemarin. Aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar luar biasa. Aku mengagumimu Jin Xiutian. Begitu pernyataan ini keluar, para pengikut Jin Xiutian langsung menggema. Ya, kelas yang diajarkan oleh junior Sulang benar-benar bagus. Ya, aku mendengar pencerahan, dan aku tiba-tiba menjadi tercerahkan. Sekolah Sulang, kamu terlalu baik, kamu adalah jenius pertama di Danmen. Petik 2. Petik 2. Semua orang, kamu dan aku mengucapkan sepatah kata, kamu hanya ingin memuji Sulang ke langit. Semua orang tidak masuk akal. Sulang mengepalkan tinjunya, ekspresinya rendah hati. Diam-diam, dia memutar matanya dengan keras. Ketika dia di kelas kemarin,
dia belum pernah melihat Jin Xiutian dan teman-teman sekelasnya. Jangan berpikir tentang hal itu, tetapi juga tahu bahwa Jin Xiutian dan yang lainnya mendengar berita itu dari tempat lain. Tidak ada pujian palsu. Sama sekali tidak. Aku tidak takut Cloud Gate akan mendominasiku. Aku berani mengatakan bahwa bakat alkimia Sulang jelas merupakan yang tertinggi dalam sejarah. Jin Xiutian tampak tulus, dan kemudian menunjukkan senyum yang sangat ramah. Aku datang untuk menemui junior Sulang, selain memberi selamat kepada keduanya, aku juga ingin mengundang junior Sulang untuk bergabung dengan keluarga Jinku dari keluarga kuno Pertapa. Aku jamin bahwa setelah bergabung dengan keluarga Jinku, junior Sulang akan mendapatkan sumber daya pengasuhan yang paling banyak dan terbaik. Dan di dunia ini, sama sekali tidak ada yang bisa mengancam adik laki-laki itu, bahkan keluarga Li dari keluarga yang kurang ajar. Begitu dia mengatakan ini, hampir semua orang di bukit merasa iri. Orang ini sangat beruntung. Ya, keluarga Jin dari klan tersembunyi kuno, itu adalah salah satu kekuatan terbesar di dunia. Begitu kamu bergabung, kamu tidak akan memiliki kekhawatiran seumur hidup. Petik 2. Petik 2. Sejak keluarga Jin dari keluarga Pertapa kuno lahir, mereka telah mengumpulkan para jenius di mana-mana. Tetapi mereka tidak menginginkan semua orang, bahkan jika mereka adalah siswa Hall of Fame, tidak semua orang dapat menerima undangan. Pada saat ini, Jin Xiutian berinisiatif untuk mengundang Sulang dan membuat janji yang begitu besar, yang membuat para siswa yang telah bergabung dengan keluarga Jin sangat iri. Ketika Jin Xiutian mengundang mereka, dia tidak berjanji untuk memberi mereka manfaat yang begitu baik. Aku benar-benar iri pada orang ini, yang membuat orang menjadi jenius alkimia pertama dalam sejarah. Ya, dia masih sangat muda, dia telah mengembangkan alkimia ajaib semacam itu, dan prestasinya di masa depan pasti tidak lebih lemah dari Master Gerbang Awan. Petik 2. Petik 2. Semua orang berbicara dengan suara pelan, iri bahwa Sulang akan bergabung dengan keluarga Jin. Tentu saja, ada juga orang yang pucat dan menggertakkan gigi, dan itu adalah Li Qiming. Saat ini, tampaknya Jin Xiutian telah membuat janji yang begitu besar, dan Sulang pasti akan bergabung dengan keluarga Jin. Ketika itu terjadi, dia benar-benar hanya bisa menelan giginya. Reaksi dan diskusi semua orang sebenarnya dalam 1 atau 2 detik. Jin Xiutian dan yang lainnya menunggu jawaban Sulang sambil tersenyum. Pada kesempatan ini, hampir semua siswa merasa bahwa bergabungnya Sulang dengan keluarga Jin sudah ditakdirkan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka tidak percaya. Terima kasih senior Jin atas kebaikanmu. Sulang tersenyum tipis, dan menolak. Aku belum punya rencana untuk bergabung dengan pasukan manapun. Bergabung dengan keluarga Jin, sungguh lelucon. Belum lama ini, Jin Wuzun mengancam Sulang dan dipenggal oleh Sulang. Kedua belah pihak telah menjalin perseteruan besar. Dari sudut pandang perilaku Jin Wufei, keluarga Jin bukanlah tempat yang baik. Begitu Anda bergabung dengan keluarga Jin, Anda akan dipenjara dan digunakan sebagai alat untuk alkimia. Terlebih lagi, Sulang memiliki sistem dan tidak kenal takut. Mengapa keluarga Jin harus berlindung? Secara keseluruhan, bergabung dengan keluarga Jin adalah lelucon total bagi Sulang. Namun, pilihannya yang tak terduga langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Sial, Sulang menolak senior Jin. Tianle, apakah dia sudah gila? Dia menolak undangan senior Jin. Bergabung dengan keluarga Jin memiliki banyak manfaat. Anda tidak hanya dapat mundur dari tangan Li Qiming, tetapi Anda juga bisa mendapatkan kekayaan dan status yang tak terbatas. Dia benar-benar menolaknya. Tuan muda Jin kita sangat rendah hati dan diundang dengan baik. Sulang benar-benar menolak, benar-benar gila. Dasar idiot, dia langsung menyinggung keluarga Jin dengan melakukan ini, dan dia menyinggung 2 dari 3 klan kuno, astaga. Anak ini sulang bersulang dan tidak minum anggur yang enak. Menurutku dia orang yang sulit diatur. Petik 2. Petik 2. Di atas bukit, sejumlah besar siswa menatap Sulang seperti orang bodoh. Bergabung dengan keluarga Jin tidak hanya akan mendapatkan sumber daya kultivasi dan sumber daya alkimia yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga tempat berlindung, menghindari balas dendam Li Qiming. Menolak. Mengapa? Semua pelayan Jin Xiutian menunjukkan kemarahan di seluruh wajah, ingin melangkah maju dan menamparkan Sulang dengan keras. Jin Xiutian sendiri juga tidak bisa dipercaya.
Dia tidak pernah menyangka bahwa dia diundang dengan tulus kepada seorang siswa muda, tetapi dia ditolak. Sebelum para siswa itu mendengar desas-desus bahwa keluarga Jin ingin merekrut para jenius, mereka semua menajamkan kepala dan mencoba memasukkan mereka. Dia tidak pernah ditolak selama Jin Xiutian membuat undangan. Li Qiming juga tercengang, ekspresinya tercengang, dan dia tidak menyangka Su Lang akan menolak. Awalnya dia mengira Su Lang akan bergabung dengan keluarga Jin, jadi dia hanya bisa menelan ludah. Namun kali ini, Su Lang menolaknya. Kematian ini, bagus sekali. Seringai kejam muncul di mata Li Qiming. Sekolah Su Lang, bisakah kau memberitahuku alasanmu? Jin Xiutian menarik napas dalam-dalam, ekspresinya menjadi sedikit acuh tak acuh. Su Lang mengabaikannya sejak awal, dan sekarang bahkan menolak ajakannya. Ini tidak diragukan lagi menamparkan wajahnya dengan keras. Malu yang mengguncang bumi. Jika bukan karena Jin Xiutian yang mudah bergaul dan tidak pandai bernafsu, wajahnya pasti akan bengkok dan terdistorsi. Alasan. Aku sudah mengatakannya. Su Lang tersenyum tipis dan berkata, aku tidak ingin bergabung dengan pasukan manapun. Termasuk keluarga Jinku. Jin Xiutian mengerutkan kening, tidak lagi ramah seperti sebelumnya. Su Lang mengangkat bahu dan tersenyum, ya, aku tidak ingin bergabung dengan semua pasukan, termasuk keluarga Jin. Begitu dia mengatakan ini, semua orang di bukit tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Su Lang, anak ini, di depan begitu banyak orang, tidak memberi muka apapun kepada keluarga Jin, dan langsung menolak undangan Jin Xiutian. Tidak hanya itu, dia masih memandang rendah pasukan manapun. Ini sombong. Oke, bagus. Su Lang, kuharap kau tidak menyesalinya. Mata Jin Xiutian menyipit, seperti mata kacang hijau bujangan, memancarkan napas yang sangat berbahaya. Aku tidak pernah menyesali apa yang kulakukan. Su Lang tersenyum tipis, sama sekali tidak peduli dengan aura dan penindasan Jin Xiutian. Jin Xiutian mendengus dingin dan berbalik pergi bersama sekelompok pelayan. Melihat pemandangan ini, semua orang menarik napas. Sejauh ini, Su Lang benar-benar menyinggung Jin Xiutian. Tidak dapat dipercaya bahwa seorang siswa muda yang baru saja masuk Hall of Fame berani menyinggung Li Qiming dan Jin Xiutian pada saat yang sama. Anak ini sudah tamat. Seorang pria yang berbakat dan sombong, dia pasti akan berakhir dengan menyedihkan. Sangat sombong sampai tidak mau bergabung dengan kekuatan apapun, orang ini benar-benar konyol. Orang ini benar-benar bodoh. Petik 2. Semua orang berbisik dan berbisik, tatapan mereka pada Su Lang berubah kembali menjadi penghinaan dan sarkasme. Pada saat ini, sebuah titik hitam yang terbang cepat muncul di kejauhan. Titik hitam ini dengan cepat mencapai ngarai dengan awan ledakan sonik yang bergemuruh dan muncul. Master Agung Sekte Perang ada di sini. Dia adalah salah satu master perang, Jun Ai. Petik 2. Perhatian semua orang beralih ke orang yang datang. Su Lang mengikuti suara itu dan melihat wajah Wu Junai yang tegas, jubah hitam, sosok yang kuat, dan jubah lebar itu tidak bisa menyembunyikan otot-ototnya yang menonjol. Ini adalah Master Agung Sekte Perang, Junai. Ekspresi Su Lang berubah, dan dia membuka panel atribut Junai, dan menemukan bahwa Master Perang ini adalah Master Bela Diri tingkat atas. Layak menjadi seseorang yang dapat menjadi mentor hebat gerbang perang. Sambil tersenyum, Su Lang melirik Ru Junai beberapa kali lagi. Semakin tinggi ranah kultivasi seniman bela diri, semakin sulit untuk meningkatkan ranahnya. Pada tingkat Wuzun, hambatan di hampir setiap alam kecil bagaikan parit yang sulit diseberangi. Pada pelelangan terakhir Blue Star dan Low, Su Lang melihat lebih dari 20 Wuzun. Namun, yang terkuat di antara mereka hanya seni bela diri menengah, dan jumlahnya sangat sedikit, sisanya adalah seni bela diri junior. Namun, Wu Junai ini telah mencapai tingkat seni bela diri puncak. Dapat dilihat bahwa ini juga orang dengan bakat luar biasa. Ketika Su Lang melihat Wei Junai juga melirik Su Lang. Awalnya, tidak ada Su Lang untuk operasi ini. Yun Ye mengelah yang menyapa Ruan Junai sehingga Su Lang dapat berpartisipasi dalam operasi ini. Oleh karena itu, si Junai mengenal Su Lang, dan juga tahu bahwa Su Lang ini sangat kuat dalam dandao. Namun, Su Junai sedikit tidak puas dengan partisipasi Su Lang dalam operasi ini. Karena kekuatan Su Lang terlalu rendah. Di antara para siswa yang hadir di Hall of Fame,
yang terburuk adalah Raja Bela Diri Senior, dan kebanyakan dari mereka adalah kelas Kaisar Bela Diri. Adapun Sulang, dia hanya seorang komandan militer. Tentu saja, saat Yun Yemeng mengucapkan sepatah kata, Wu Junai tidak berani membantahnya. Pada saat ini, Li Qiming mendatangi si Junai, Tuan. Jumlah orang untuk operasi ini telah dikumpulkan. Bagus. Wu Junai melihat ke sekeliling kerumunan dan berkata dengan acuh tak acuh, semua datang kepadaku. Menuju celah waktu dan ruang. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya aku akan pergi ke benua Changlan. Kerumunan itu menunjukkan kegembiraan, dan mereka semua berangkat untuk datang ke Ru Junai, dan Xiao Ning juga membawa Sulang ke sekitarnya. Melihat semua orang berkumpul, Wu Junai mengeluarkan cakram seukuran meja dari cincin ruang angkasa. Terukir pada cakram itu adalah susunan dengan hukum misterius. Sulang meliriknya, dan identifikasi senjata berfungsi, dan dia segera melihat detail cakram itu.